guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia berhasil melaju ke final setelah menyingkirkan Singapura. Sementara Nadeo tampil heroik dengan menepis penalti dari Faris Ramli. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid menyaingi Liverpool dalam perburuan striker Lille yakni Jonathan David. Nah, sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona justru mau mendatangkan bek tengah Juventus yakni Mathis de Ligt. Real Madrid siap menyaingi Liverpool dalam perburuan striker Lille yakni Jonathan David. Kabarnya David diboyong sebagai alternatif seandainya gagal mendatangkan Kylian Mbappe. Peluang El Real untuk menggait David juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Lille siap melepas David dan membandrolnya seharga 30 juta pound sterling. Selain Liverpool dan Real Madrid, David juga diminati oleh klub raksasa Premier League lainnya yakni Arsenal dan Manchester United. Barcelona dikabarkan ngebet untuk menggait bek tengah Juventus yakni Mathis de Ligt. Klub asuhan Xavi Hernandez ini menjadikan de Ligt sebagai target utama mereka di musim panas nanti. Sebelumnya agen de Ligt Mino Raiola telah mengabarkan kalau Barcelona bisa menjadi pelabuhan baru de Ligt. Tapi walaupun begitu, Blaugrana yang sedang krisis diprediksi bakal kesulitan. Pasalnya de Ligt punya bandrol yang sangat tinggi yakni sekitar 120 juta euro. Pada musim panas kemarin, Arsenal resmi mendatangkan Martin Odegaard. Odegaard didatangkan dari Real Madrid dengan mahar sebesar 35 juta euro. Odegaard bilang pindah ke Arsenal adalah keputusan yang sangat tepat. Pasalnya saat berseragam Los Blancos, Odegaard jarang mendapatkan menit bermain. Menurut Odegaard, Arsenal merupakan klub yang sangat sempurna. Di musim ini, Odegaard tampil reguler dengan memainkan 18 pertandingan. Selain itu, Odegaard juga mencetak 4 gol serta 1 assist. Arsenal terancam ditinggal oleh dua striker pilarnya yakni Eddie Nketiah dan Alexander Lacazette. Nah, masih di Arsenal guys, ada sang pelatih yaitu Mikel Arteta yang dianggap berlebihan karena sudah mengasingkan Aubameyang. Arsenal berpeluang ditinggal oleh dua strikernya yakni Eddie Nketiah dan Alexander Lacazette. Sebelumnya The Gunners berencana untuk memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut. Akan tetapi negosiasi kontrak keduanya berjalan alot. Hal ini membuat sang pelatih Mikel Arteta merasa khawatir. Alasannya karena Nketiah dan Lacazette adalah pilar penyerangan The Gunners. Walaupun begitu, Arteta masih berusaha agar kedua pemain itu tetap bertahan. Keputusan Arteta untuk mengasingkan Pierre-Emerick Aubameyang mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Gak sedikit dari mereka yang mengecam keputusan tersebut. Salah satunya datang dari mantan striker Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor. Agbonlahor menganggap kalau keputusan tersebut terlalu berlebihan. Sementara itu Agbonlahor justru mendukung keputusan Arteta yang mencopot ban kapten Aubameyang. Menurut Agbonlahor, hukuman itu pantas diberikan. Pada hari Sabtu kemarin, Manchester United resmi memperpanjang kontrak winger muda mereka yakni Anthony Elanga. Elanga sendiri mendapat kontrak jangka panjang di skuad The Red Devil. Winger asal Swedia ini akan berseragam setan merah sampai tahun 2026. Setelah memperpanjang kontrak, Elanga pun memberikan komentarnya. Elanga bilang kalau ambisi utamanya saat ini adalah bermain reguler di Manchester United. Manchester United nggak mau buru-buru untuk mencari pelatih anyar di musim depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Setan Merah John Murtough. Dalam wawancaranya bersama ESPN, Murtough bilang kalau langkah ini diambil untuk menghormati Ole Gunnar Solskjaer. Pada bulan November yang lalu, Solskjaer sendiri sudah dipecat dari kursi kepelatihan. Saat itu Solskjaer dipecat setelah menelan kekalahan cukup telak atas Watford. Murtough juga mengatakan kalau dirinya cukup berhati-hati dalam merekrut pelatih. Liverpool wajib memenuhi 3 syarat kalau mau memperpanjang kontrak sang bomber yakni Mohamed Salah.
Nah, di kabar Premier League lainnya ada Chelsea yang tertarik mendatangkan bek Barcelona Sergio Dest. Liverpool berencana untuk memperpanjang kontrak sang bomber Mohamed Salah. Pasalnya kontrak penyerang asal Mesir ini bakal berakhir dalam 18 bulan ke depan. Tetapi walaupun begitu, Liverpool masih kesulitan untuk memperpanjang kontrak Salah. Salah sendiri mengajukan sejumlah syarat seandainya Liverpool mau dirinya bertahan. Salah meminta Liverpool untuk mendatangkan striker baru sampai meminta kenaikan gaji sebesar 400.000 pound sterling. Chelsea dikabarkan tertarik untuk menggait bek sayap kanan Barcelona yakni Sergio Dest. The Blues disebut ingin mendatangkan Dest di bursa transfer bulan Januari mendatang. Nantinya Dest diplot untuk mengisi sektor bek kanan. Seperti diketahui, Chelsea sedang kekurangan bek kanan mengingat Ben Chilwell masih menepi karena cedera. Peluang Chelsea untuk menggait Dest juga terbilang cukup lebar karena The Blues telah menyiapkan dana sebesar 30 juta pound sterling. Gianluigi Buffon memberikan pernyataan yang mengejutkan. Buffon menyebut kalau Juventus kehilangan DNA-nya karena Cristiano Ronaldo. Buffon mengatakan kalau kehadiran Ronaldo merusak rencana Bianconeri di Liga Champions. Sebelumnya Buffon menganggap kalau Juventus adalah tim berpengalaman di Liga Champions. FIFA menyebut Indonesia sebagai tim yang paling berkembang di Asia. Nah, sementara Lionel Messi yang masih tampil tumpul dianggap tetap jago walaupun main di Madagaskar. Federasi Sepak Bola Dunia atau yang biasa kita sebut FIFA telah mengumumkan peringkat FIFA terbaru. Dalam peringkat barunya, timnas Indonesia naik 2 strip ke posisi 164. FIFA menilai kalau Indonesia menjadi tim dengan peningkatan poin terbesar. Skuad Garuda mampu menambah pundi-pundi poinnya sebesar 11,13 poin. Oleh sebab itu, FIFA mengatakan kalau Indonesia menjadi tim paling berkembang di Asia. Peningkatan gak terlepas dari performa apik skuad Garuda di perhelatan Piala AFF 2020. Sejak didatangkan dari Barcelona, Lionel Messi masih tumpul di lini penyerangan PSG. Dari 11 pertandingan Ligue 1 musim ini, Messi baru menorehkan 1 gol. Walaupun begitu, rekan setim Messi, Ander Herrera memberikan pembelaan. Herrera bilang kalau Messi cuma butuh waktu untuk bisa kembali gacor. Gelandang asal Spanyol ini nggak meragukan kualitas Messi dan yakin kalau Messi bakal bersinar walaupun main di Madagaskar. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick memberikan saran terkait badai COVID-19. Rangnick memberi saran agar Premier League kembali menerapkan pergantian 5 pemain. Rangnick menilai langkah ini bisa meminimalisir cedera. Selain itu, Rangnick juga melihat kalau kompetisi Eropa lainnya juga masih menerapkan pergantian 5 pemain. Menurut Rangnick, pergantian 5 pemain merupakan keputusan tepat untuk menyimpan kondisi pemain. Sebelumnya hal ini sudah diterapkan ketika pandemi 1,5 tahun yang lalu. Next, masalah Alex Gonçalves dan Tira Persikabo akhirnya berakhir dan keduanya sepakat untuk berdamai. Nah, kita jauh ke Inggris, ada Ben White yang senang digadang menjadi kapten baru Arsenal. Perseteruan antara Tira Persikabo dengan Alex Gonçalves akhirnya menemui titik terang. Kabarnya kedua pihak sudah sepakat untuk berdamai saja. Perjanjian damai itu ditandatangani di kantor PSSI pada hari Jumat yang lalu. Dalam pertemuannya, Presiden Tira Persikabo didampingi oleh sekretaris klub dan kuasa hukum. Sementara Gonçalves didampingi oleh kuasa hukumnya Ponco Nugroho serta kuasa hukumnya dari Brazil Daniel Ferreira. Ben White disebut bakal menjadi kapten Arsenal berikutnya menggantikan Pierre-Emerick Aubameyang. Sebelumnya Aubameyang dicopot dari jabatan kapten karena tindakan indisipliner. Sementara itu Ben White mengaku senang setelah mendengar kabar kalau dirinya bakal diplot sebagai kapten baru. Sejak didatangkan dari Brighton, Ben White juga menjadi andalan di lini pertahanan The Gunners. Walaupun begitu, Arteta mengaku nggak mau buru-buru untuk mencari pengganti Aubameyang. Dan saat ini Arteta mempercayai Alexander Lacazette sebagai kapten sementara.
Berita selanjutnya, Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menyingkirkan Singapura dengan skor 4-2. Nah, pada laga ini juga Nadeo Argawinata tampil heroik dengan menggagalkan penalti dari Faris Ramli. Pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia berhasil membungkam Singapura. Bertanding di Stadion Nasional Singapura, skuad Garuda sukses memenangkan laga dengan skor 4-2. Pada menit ke-11 pertandingan, Indonesia berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ezra Walian. Di penghujung babak pertama, Singapura juga menyamakan kedudukan lewat Song Uyang. Di babak kedua, Singapura justru berbalik unggul lewat tendangan bebas Syahdan Sulaiman. Beruntung 13 menit berselang, Pratama Arhan mampu menyamakan kedudukan. Skor 2-2 bertahan sampai waktu normal berakhir. Sementara di babak extra time, skuad Garuda mencetak 2 gol sekaligus lewat gol bunuh diri dari Syawal Anwar dan gol Egy Maulana Fikri. Dengan kemenangan ini pun skuad Garuda dipastikan lolos ke partai final Piala AFF 2020. Pada laga kontra Singapura, penjaga gawang Timnas Indonesia Nadeo Argawinata berhasil tampil mengesankan. Kiper Bali United ini melakukan penyelamatan penting di penghujung laga. Saat itu kedua tim berkedudukan 2-2 dan Singapura mendapat peluang mencetak gol penalti. Beruntung Nadeo mampu menepis tendangan titik putih dari Faris Ramli. Penyelamatan tersebut berhasil memotivasi skuad Garuda yang berbalik unggul di babak extra time. Pada akhirnya Indonesia mampu unggul dengan skor 4-2. Egy Maulana Fikri yang masuk pada menit ke-66 langsung membuat perubahan. Nah, masih di laga yang sama, pelatih Indonesia yaitu Sintayong terlihat emosi di jeda turun minum. Pada laga kontra Singapura tadi malam, Egy Maulana menjalani laga pertamanya setelah sebelumnya membela FK Senika. Saat itu Egy diturunkan pada menit ke-66 menggantikan Ricky Kambuaya. Kehadiran Egy membuat timnas Indonesia tampil lebih agresif. Gol ketiga skuad Garuda juga nggak terlepas dari peran Egy. Selain itu, Egy juga berhasil menyumbangkan 1 gol pada menit ke-105. Pada laga tadi malam, pelatih timnas Indonesia Sintayong terlihat emosi saat jeda turun minum. Saat itu Sintayong terlihat menghampiri pelatih Singapura yakni Tatsuma Yoshida. Emosi Sintayong ini disebabkan karena pemain Singapura terlihat berselebrasi di depan bench Indonesia. Akibat keributan tersebut, pihak keamanan pun sampai turun tangan. Sintayong meminta Yoshida untuk bermain fair play dan saling respect. Yoshida pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Pada laga semifinal tadi malam, Singapura bermain cukup keras. Bagaimana enggak, pada laga tersebut 3 pemain The Lions sampai diganjar kartu merah. 3 kartu merah tersebut diberikan kepada Safwan Baharudin, Irfan Fandi, dan Hasan Sani. Setelah laga berakhir, media Malaysia Malay Tiger menyebut Indonesia mendapat bantuan dari wasit. Dalam unggahan Instagramnya, Malay Tiger menulis kalau timnas Indonesia bermain dengan 12 orang. Pada tanggal 23 Desember yang lalu, penyerang Barcelona Ousmane Dembele melangsungkan pernikahan. Momen kebahagiaan ini dibagikan oleh salah satu akun fans bernama o.dembele7. Saat itu Dembele terlihat menggunakan baju putih dan duduk bersanding dengan wanita berhijab. Sebagai informasi, pernikahan Dembele ini berlangsung tertutup dan jauh dari sorotan media. Arsenal dikabarkan serius untuk menggait gelandang serang Barcelona yakni Philippe Coutinho. The Gunners disebut bakal mengajukan tawaran kepada Coutinho dalam waktu dekat ini. Kabarnya klub asuhan Mikel Arteta ini ingin meminjam Coutinho terlebih dulu selama 6 bulan. Coutinho dinilai bisa menjadi solusi di lini tengah The Gunners. Untuk bisa menggait Coutinho, Arsenal harus bersaing dengan sejumlah klub Premier League lainnya yakni Newcastle United dan Tottenham Hotspur. Kita masuk ke sesi bacain komen, ini dari Badrul. Gak sabar pengen lihat timnas Indonesia masuk Piala Dunia suatu saat nanti. Amin guys, semoga Indonesia bisa masuk Pildun, amin. Kita doain semua ya. Next dari
Rush Official, Kariska pilih mana yang lolos, MU apa Atletico Madrid? Ya pastinya MU lah guys, kan ada Bang Dodo di sana. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.